kita ada pertemuan yang luar biasa berkat waktu yang diberikan oleh Kemensos, dan sungguh luar biasa hari ini Pak Gus Menteri berkenan untuk hadir untuk membantu mencarikan jalan keluar untuk permasalahan yang sebenarnya sepele. Cuman akhirnya terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya, yang luar biasa menurut saya, kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang terus. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya, Mas Densu, Mbak Novi, bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati. Dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan-kebaikan ke depan. Saya kira ini tambahan saya ya. Pak Menteri, mungkin ada yang tanya. Mungkin Pak Menteri nanti akan duduk bareng Agus sekalian. Oh, ingin sekali. Gitu. Ya, kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati-hati. Ya.
Jadi di mana saya ingin ketemu, tabayun. Ini hal yang baik. Ya, ada lagi? Oke, pertemuan tadi berarti poin-poinnya apa aja yang disepakati Pak Menteri? Ya, sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya, membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini gitu. Nah, tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik ya, cari solusi. Ya, itu aja. Ya. Oke. Pak Menteri, maaf soal maaf ya, mungkin soal tuduhan mungkin Yayasan Tenopi katanya ditegur dari Pak Menteri, itu benar gak sih? Siapa? Ya. Yayasan Tenopi kan ditegur katanya seperti itu karena kan ya, mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi tepatnya kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu gitu, tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban, uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang suka memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depan. Ya. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu ya, saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Itu Bapak. Mungkin orang-orang seperti Tenovi, Bang Densu dan Pak Yusuf Hamka yang suka membantu orang kan mungkin banyak sekarang Pak di media sosial, melalui media sosial. Itu ada regulasi sendiri nggak sih Pak untuk membantu orang supaya tidak terjadi lagi seperti ini? Ya, regulasinya itu sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik. Gitu. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik kalau berobat. Pak Menteri, maaf mungkin ini kan permasalahan udah
dihitung hampir 2 bulan ya, kalau ternyata melebar kemana-mana. Apakah nantinya uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya, pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Ya, dikumpulkan oleh Tenovi dan juga Bang Densu. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus, yang saya tahu loh ini, karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Ya cukup ya. Ya Pak Menteri. Ya, terima kasih ya. Arahnya duduk islah bersama sesuai arahan Pak Menteri. Ya kan, islah. Karena potensi yang ada menurut saya luar biasa. Ini kesetiakawanan sosial yang dibentuk secara mendadak, tidak by design, bisa mengumpulkan dana dalam sekian minggu jadi 1,5 miliar, ini luar biasa. Bahkan tadi Pak Menteri, siapa yang bilang? Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, maaf, semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham. Itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar. Kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya, ya. Densu ini udah kayak adik saya, Farhad juga udah kayak adik saya, Agus Salim juga saya anggap kayak adik saya. Jadi semua nggak ada masalah. Saya pikir bisa diselesaikan. Saya punya rasa optimis. Yang penting naik waktunya dulu. Kalau naik waktunya baik, naik waktunya ikhlas, kun fayakun selesai. Jangan bikin gaduh. Kita mau membangun negeri. Ini kita dukung program Pak Prabowo. Cepat-cepat selesaikan ini. Ada pertanyaan untuk Pak Yusuf? Kalau nggak Pak Yusuf mesti ngurus jalan tol ya. Cukup ya? Cukup ya. Kementerian seperti apa rasanya? Iya, jadi poinnya terima kasih banyak untuk Kemensos, untuk Pak Taufik, Dirjen, untuk Bu Mira sebagai Sekjen, dan juga Pak Menteri serta Wamen yang mau menyediakan waktu, karena ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Oleh karena itu Gus Menteri memfasilitasi upaya itu, dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Karena begini, tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Pihak Agus dikatakan. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Karena gini loh, mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar tuh donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu, yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan,
oke lah semua orang bisa khilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing, oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah itu pesan saya. Jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga, karena saya juga bantu kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya juga. Bang, kemarin kan Apa? Klausul draft draft. yang Itu 7 katanya turunan kan itu. nanti sudah SOP ya kok ya, dari Koko sendiri mengenai seperti apa? Oh, saya mendapat info klausul, ada klausul seperti itu. Jadi saya bertanya kepada netizen, apakah klausul seperti ini buat mereka masuk akal? Soalnya saya nanya teman saya yang advokat, nggak terlalu menguntungkan gitu loh. Maksudnya gimana sih? Ya nilai sendiri gitu loh. Jadi ya saya pikir itu mungkin pasti ada miskomunikasi. Jadi nanti bisa tanya Novi, karena itu mungkin ada miskomunikasi di situ. Oke Bang, kemarin kan perdamaian bisa dibilang udah deadlock ya. Ya. Dan bahkan Novi juga melakukan roll out dari perdamaian itu. Iya. Tanggapan Abang seperti apa sih Bang melihat itu? Oh, kalau saya sebagai penonton sih saya melihat tidak ada kesepakatan aja di situ yang membuat akhirnya jadi chaos dan akhirnya beberapa pihak jadi dirugikan ya. Dan saya juga pikir mungkin ada faktor telepon saya masuk gitu. Bang Farhad itu agak kurang suka sama suara saya dia. Janganlah gitu. Aku baik, aku samperin rumahmu baik-baik, ya kan? Aku ajak kau ngobrol baik-baik. Janganlah benci-benci, ya, Bang Farhad ya. Gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah. Mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan. Tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Aduh, mesti cari donasi lagi, ya kan? Kasihan dia. Yang nyari donasi juga saya gitu kan. Ya mungkin gimana ya, ya udahlah begitu aja. Kemarin diundang nggak sih kok? Karena kan dari pihak Tenovi kan memang mencoba untuk Novi sih mengundang, tapi nggak tahu dari pihak penyelenggaranya dari pihak Agus. berarti nama Koko tidak dapat undangan. Saya sih setahunya saya katanya Novi saya mesti datang. Saya bilang saya di Makassar. Terus aku gimana bang? Ya belajar lah menghadapi orang-orang itu. Aku takut bang, nggak usah takut. Kita dampingin pakai. Melihat kemarin ekspresi Tenovi yang merasa terlihat terintimidasi seolah-olah gimana nih kalian semua? Kasihan. Ya saya ngerti lah semua punya poin sendiri. Tapi cewek, Dengan cowok, laki-laki ya. terserahlah dia menunjuk siapa. Jangan, nggak bagus. Menyayangkan Oke Bang, terkait hal itu Bang. Ya tadi jawabannya nggak bagus, nggak enak, nggak elok. Jangan banyak wartawan. Jangan gini. Kalau begini boleh kasih uang. Oh iya, boleh. Ya terserahlah dia mau marahnya ke siapa, tapi jangan. Makanya saya juga nggak enak sama Novi karena telepon saya masuk di waktu yang mungkin kurang tepat gitu, sehingga men-trigger amarah dari salah satu pihak, kekesalan, sehingga akhirnya dia jadi terintimidasi lagi gitu. Bang, seperti apa sih kan di perdamaian itu juga kuasa hukumnya Novi Ya. menyatakan mundur, mungkin menyatakan mundur. Ya. Itu tanggapan Abang seperti apa Bang? Oh, Atau gimana? Om Brian ya. Saya kaget sih, beliau kemudian menyatakan mundur di waktu preskon mereka itu. Saya melihatnya ya ini pasti terjadi sesuatu perbedaan pandangan nih antara klien sama lawyer. Dan saya pikir mereka harus selesaikan. Karena aku pikir tidak baik sehingga nanti mereka jadinya udah bareng dari awal, kemudian mereka terpecah gara-gara hasutan, kemudian hujatan. Kan Om Brian itu pernah hujat juga kan, kasihan juga itu kan nggak perlu kesana harusnya semua arahnya, cuman ya mereka berdua yang harus selesai. Oke Bang Densu, seperti apa sih kan diramai di media Agus ini histeris saat Novi melakukan wall up. Iya kasihan. Itu gimana Bang? Saya kasihan lihat, saya bisa melihat depresinya udah tinggi banget, kejiwaannya juga mungkin udah mengalami masalah. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet? Apa lama? Mau masih ada buat berobat? Apa hilang?
Ya mau gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita nih mau bantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa toh. Bang, soal yang draft 7 turunan ya Bang, bisa dibilang APBN sosial, kata Bang Brian itu udah disetujui dari pihak Tenopi. Draft 7 turunan? Enggak, itu gua nggak tahu itu draft 7 turunan atau enggak. Itu gua posting, itu gua nanya sebenarnya ini arahnya ke 7 turunan apa gimana, kan ada tanda tanya gitu loh. Kalau memang ternyata bukan 7 turunan ya bukan, berarti saya juga kurang tahu hukum, kan saya orang bego, nggak pinter gimana. Tapi kan draft itu mungkin Bang kita belum tahu isinya, katanya sudah disetujui Nopi. Ah itu tanya mana? Oh, terakhir ditantang sama Alvin Lim gimana tuh yang 3 Alvin Lim tantang apa? Yang itu yang 3 miliar itu kok yang ramai sosial. Apa sih isinya? Ini ya? Isinya kalau tidak salah menyiram air keras ke mata sendiri. Oh, jangan loh. Yang 3M bayar 3M mau gak gitu soalnya. Maksudnya kalau nyiram nanti rasakan apa yang rasakan Agus, nanti dikasih 3 miliar. Loh, kasih aja langsung ke Agus. Kan ditantang kok. Loh kok nantang, ngapa, kan niatnya mau membantu Agus kan? Iya. Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah nggak usah ada siram-siram lagi, nggak bagus loh. Itu pidana loh. Siram air keras ke muka menyuruh orang itu nggak boleh loh, jangan loh. Ya, tolonglah, jangan ribut-ribut lah ya. Saya tahu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada ini, ada yang nyari ini, nyari itu. Janganlah ya. Yuk, tolong tunjukin sama-sama kita ini bangsa yang punya adab. Ya. Itu soal Bang Parat membantah terkait adanya draft itu gimana Bang? Draft. Tahu kayaknya. Tahu. Maaf. Draft. Klaus. Serius banget punya 2 tahun. Yang membantah itu gimana? Katanya kan itu dari pihak Tidak Nopi, ada. tidak ada dari pihak dia. Aku Oh saya kagak tahu, itu saya kan nggak bisa. Saya cuman ini apa, kalau TV itu kan penelpon masuk doang. Halo, iya. Pasportnya. Gitu dan ada yang lagi. Terima kasih kok. Bahas ada arah ke pidana dari Kemensos kan itu terkait apa dengan apa donatur yang akan Kalau pidananya itu kemungkinan penyelewengan lah, arahnya lebih ke sana sih. Tapi Pak Gus Menteri nggak mau, kasihan. Kalau bisa jangan, makanya beliau mau turun tangan untuk ngasih waktu kayak gini. Banyak kerjanya loh, Pak Menteri itu lebih sibuk Daripada saya. bukan cuma ngurusin 1 orang loh. Kasihan loh Pak Menteri ini, janganlah. Udah sampai, kalau sampai dipanggil Pak Menteri mau ketemu masih juga. Udah Pak, saya bilang sama Pak Menteri, biar saya beresin ya Pak. Berarti kalau tidak nyampe penyelesaiannya, Kodensu akan bertindak. Ya, saya beresin. Oke. Dan ini masih sakit rasanya. Oke, Terima kasih.